Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas R4B pada mata kuliah kimia lanjut dengan materi hidrolisis. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan tonton video kami ya. Pertama-tama, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Sofi Triana dengan NPM 180, kemudian ada Desi Rahmawati dengan NPM 141, selanjutnya ada Nadia Hafiza dengan NPM 211, berikutnya ada Novita Sari dengan NPM 049, dan yang terakhir ada Rizka Rismawati dengan NPM 552. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai hidrolisis. Apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Nah, hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Jadi secara sederhana, hidrolisis bisa kita artikan sebagai peristiwa terurainya suatu zat karena adanya air. Sehingga definisi hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Jenis-jenis hidrolisis yang pertama yaitu hidrolisis parsial atau sebagian. Hidrolisis parsial ini dapat terjadi apabila garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya. Dan pada hidrolisis sebagian, hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak. Contohnya yaitu ada garam NH4Cl. Dalam air, NH4Cl terionisasi sempurna membentuk ion Cl dan NH4+. Dan yang kedua ada hidrolisis total, yaitu campuran antara larutan basa lemah dan asam lemah akan mengalami hidrolisis total karena baik anion asam lemah dan kation basa lemah keduanya akan terhidrolisis di dalam air. Contohnya yaitu ada NH4CN atau amonium cyanida, kemudian ada NH42S atau amonium sulfida, yang ketiga ada Al2CO33 atau aluminium karbonat, dan yang keempat ada AlCN3 atau aluminium cyanida. Kemudian ada sifat-sifat hidrolisis. Yang pertama ada basah, yaitu larutan garam basah terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Contohnya CH3COONa. Yang kedua ada asam, yaitu larutan garam asam terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Contohnya NH4Cl. Yang ketiga ada netral, yaitu larutan garam netral terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah. Contoh yang pertama, garam NaCl adalah garam yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Garam ini tidak mengalami hidrolisis. Yang kedua ada garam CH3COONH4 yang terbentuk dari asam lemah garam CH3COOH dengan basa lemah NH4OH. Garam ini mengalami hidrolisis total. Sifat larutan garam ini bergantung pada harga Ka dan Kb asam basa pembentuknya. Selanjutnya adalah larutan asam. Larutan asam terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah asam kuat basa. Adalah asam yang dapat terionisasi sempurna atau mendekati sempurna dalam larutan. Yang kedua asam lemah. Adalah asam yang terionisasi sebagian. Yang ketiga basa kuat. Adalah basa yang larutannya terionisasi sempurna. Yang keempat basa lemah. Hanya sedikit mengalami ionisasi sehingga reaksi ionisasi basa lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Selanjutnya ada pengertian garam. Garam adalah yang tersusun dari basa kuat dan asam lemah dapat terhidrolisis sebagian.
karena hanya anion ion negatif atau ion asam yang akan terhidrolisis, sedangkan kation ion positif atau ion basa tidak akan terhidrolisis bila direaksikan akan air. Ciri-ciri larutan garam. Larutan garam yang dapat terhidrolisis menunjukkan ciri-ciri tertentu. Misalnya, terjadi perubahan warna kertas lakmus, seperti warna merah yaitu asam, warna biru basa, warna ungu kuat, dan warna oranye lemah. Warna ini menunjukkan harga pH tertentu suatu larutan garam. Jenis-jenis garam. Garam dapat terbentuk dari 4 reaksi kimia, yaitu 1. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral, maka pH sama dengan 7. Contohnya adalah NaCl, KCl, K2SO4, CaNO3 2 kali. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini bersifat asam, maka pH kurang dari 7. Contohnya adalah ZnClO4 2 kali, NH4Cl, AlCl3, FeNO3 2 kali. Yang ketiga, garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam ini bersifat basa, maka pH-nya lebih dari 7. Contohnya adalah N2SO3, KCN, N2CO3, CH3COO 2 kali, Ca. 4. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Sifat asam atau basa bergantung pada nilai Ka dan Kb dari senyawa tersebut. Contohnya ZnNO2 2 kali, CH3COONH4, Fe3PO4 2 kali. Perhitungan tetapan hidrolisis dan pH larutan garam. Yang pertama ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Ketetapan keseimbangan air dalam kurung KW sama dengan H+ kali OH- sehingga mendapatkan rumus Ka kali KH sama dengan KW atau KH sama dengan KW per Ka. Mencari rumus OH- sama dengan akar dari KH kali M atau OH- sama dengan akar KW per Ka kali M. Terangannya, KW itu ketetapan keseimbangan air 10⁻⁴, Ka itu tetapan ion asam lemah, M itu konsentrasi anion terhidrolisis. Berikut contoh soal garam dari asam lemah dan basa kuat. 1. 200 ml larutan garam CH3COONA 2,5 M memiliki pH sebesar titik-titik. Ka CH3COOH sama dengan 10⁻⁵. Diketahui Ka-nya 10⁻⁵, KW-nya 10⁻⁴, di mana 10⁻⁴ itu dapat dari ketetapan. M-nya 2,5. Nah, dimasukin pakai rumus OH- sama dengan akar KW per Ka kali M. Nah, dimasuk-masukin angkanya. Maka OH- dapatnya 5 kali 10⁻⁵. POH-nya 5 min log 5. Mencari pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang dalam kurung 5 min log 5 sama dengan 9 plus log 5. K pH sebesar 9 plus log 5. Contoh yang kedua, hitunglah pH larutan CH3COONA 0,2 M jika Ka-nya 1,8 kali 10⁻⁵. Kita setarain dulu CH3COONA-nya
jadi Na plus ditambah CH3COO-. Setelah itu dimasukin menggunakan rumus OH- sama dengan akar KW per KA kali M. KW nya 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 0,2 M. Maka hasilnya 1,05 kali 10 pangkat min 5. POH nya 5 di min log 1,05. Mencari pH sama dengan 14 dikurang POH nya. Maka 14 dikurang min 14 dikurang 5 min log 1,5, maka 9 plus log 1,05. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah dapat dirumuskan sebagai berikut. KH sama dengan KW per KB atau H plus sama dengan akar dari KW per KB kali M. Keterangannya, KB itu ketetapan ionitas basa lemah, M-nya itu molaritas kation. Berikut contoh soal garam dari asam kuat dan basa lemah. Disimak ya teman-teman. Pertama, tentukan pH 500 ml dalam kurung NH4 tutup kurung 2 SO4 0,1 M. KB NH4 OH nya 2 kali 10 pangkat min 5. Langkah pertama kita setarain dulu NH4 SO4 nya menjadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2 min. Setelah itu kita memasukkan rumus H plus sama dengan akar dari KW per KB kali M kation sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 kali 0,2. H plusnya akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. pH nya min log 10 pangkat min 5, jadi hasilnya 5. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna karena ada pengaruh dari asam dan basa lemah. Maka pH larutan garam ditentukan oleh kedua ketetapan ionisasi yaitu Ka dan Kb. Rumusnya H plus sama dengan akar dari Kw dikali Ka dibagi Kb. Kh sama dengan Kw dibagi Ka dikali Kb. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, tentukan pH larutan garam berikut dalam air dari NH4F 0,1 M. Jawabannya, garam NH4F termasuk garam dari asam lemah HF dan basa lemah NH3. Sehingga kation NH4+ dan anion F- keduanya terhidrolisis. Oleh karena itu, KaHF yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 4 lebih besar dari KbNH3 yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Larutan garam akan bersifat asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu H plus sama dengan akar dari KW dikali Ka per Kb sama dengan akar dari KW dikali KaHF dibagi KbNH3. Lalu masukkan angka-angkanya sama dengan akar dari 1 dikali 10 pangkat min 14 dikali 6,6 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya yaitu sama dengan akar dari 3,67 dikali 10 pangkat min 13. Maka pH-nya sama dengan min log H plus sama dengan min log 6,05 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 6,22. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. pH dari larutan garam NH4CN 0,2 M. Diketahui KaHCN sama dengan 4,0 dikali 10 pangkat min 10 mol per L.
KBNH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 mol per L adalah, jawabannya yaitu pertama, masukkan ke dalam rumus KH sama dengan KW dibagi KA dikali KB sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 10 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 5, yaitu hasilnya sama dengan 1,38 mol per L. Yang kedua, masukkan ke dalam rumus H+ sama dengan akar dari KW dikali KA dibagi KB sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat min 14 dikali 4 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya yaitu sama dengan 14,9 dikali 10 pangkat min 10. Jadi pH-nya sama dengan min log H+ sama dengan min log 14,9 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 8.827. Baik, cukup sekian penjelasan tentang hidrolisis dari kelompok 6 kelas R4B mata kuliah kimia lanjut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.